mikroba Google ini bagaimana ini gitu. membuatnya, prosesnya ini seperti apa? Tadi kita sudah berbicara banyak hasilnya begitu ya, tapi mikroba Google itu sendiri pembuatannya gimana? Bisa nggak kita bisa. membuatnya? Jadi mikroba Google itu memang pertamanya kita itu mendapatkannya yang terunggul ya, menurut saya, dan itu diakui dalam paten internasional itu ya. Kita udah paten internasional dalam nama teknologi bioperforasi. Bioperforasi adalah kemampuan untuk menerobos, menembus, membuat suatu perubahan. Nah, itu dari mikroba itu sendiri. Nah, kita ambil awalnya adalah beberapa mikroba yang ada di tempat yang paling kritis di Indonesia, itu di lahan gambut. Nah, lahan gambut itu saya dapat kulturkan, kemudian kita kombinasikan dengan mikroba-mikroba yang sinerginya, sehingga bisa terangkum di situ ada 18 mikroba bisa kita jadikan konsorsium. Tetapi penggeraknya sebetulnya ada 3 yang sebagai pemersatu ini. Dan inilah yang kemudian mulai memiliki keunggulan untuk paling tinggi di dalam memberikan makanan atau memberikan suplai, menciptakan bahan organik di media atau di permukaan ini. Apakah itu batuan, bahan organik ini. Bahkan gambut pun jadi subur dengan yang tadinya asam. Dengan kita semprotkan, kita tanamkan mikroba itu jadi subur. Nah, itu kalau dulu kita agak konvensional, saya mengembangbiakannya dengan menggunakan kultur dengan bahan yang ada di alam. Tapi sekarang sudah kita fabrikasi. Tentu setelah melalui proses juga pemurnian lebih teliti, pemurnian lebih baik, dan ada sedikit mutasi, kita mutasikan. Tetapi itu mutasi sementara. Jadi dia akan menjadi, dengan mutan ini dia kinerjanya menjadi gila-gilaan, menjadi luar biasa, tetapi umurnya nggak panjang. Hanya masalahnya begitu, sehingga disitulah tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, bagi petani untuk menerapkan mikroba Google ini nggak usah pusing-pusing, sama walaupun ini petani ladang berpindah pun yang tidak pernah mengenal pupuk itu bisa melakukan. Cukup kita suruh, ini Pak, bahan ini Bapak campur sama tanah atau sama seresah-seresah daun, taburkan ke tanah lahan Bapak. Bapak udah nggak usah berpindah-pindah, di situ akan nanam terus-menerus, itu udah cukup itu. Jadi kendala orang berladang berpindah kan setelah menanam 1 kali 2 kali tidak subur, bahan organiknya terkuras. Kemudian dia cari lahan baru. Nah, dengan cara seperti ini mereka mau nanam sampai kapanpun, selagi itu mikroba masih bisa dihidupkan di situ, insya Allah tidak usah berpindah-pindah, tidak usah bakar hutan itu, nggak usah bakar gambut. Gambut itu bisa netral, bisa tidak asam itu. Mikrobanya supaya bisa tetap hidup, apa yang harus dilakukan? Tentu kita menjaga keseimbangan lingkungan ya. Jangan terlalu kering, jangan dibakar-bakar di situ, dan jangan menghabiskan semua vegetasi hijau yang ada di sana. Nah, kebanyakan orang kan kalau pertanian kita itu kan melihat rumput kan paling alergi, sehingga dibunuh semua kan. Nah, habis dibunuh semua, tinggal tanah yang warnanya merah, putih atau hitam itu ditabur urea, subur. Nah, bisa ditanam pertama kali, kedua, ketiga hilang. Nah, kalau kita dalam hal kita malah menjaga kearifan lokal. Jangan membakar dalam membuka lahan. Jangan semua rumput itu dimatikan, dikasihlah tempat. Karena apa? Rumput ini nanti bahan untuk mikroba itu berinteraksi, bersemayam. Nah, sehingga tetap hidup. Nah, kemudian jangan juga menggunakan pestisida-pestisida yang berdosis tinggi. Karena ini juga akan merusak mikroba Google. Dengan demikian cara kita bertani ini sudah sangat sesuai dengan pertanian organik yang diidam-idamkan di dalam rangka lingkungan yang bersih, lingkungan yang ramah lingkungan, dan menjaga alam ini secara berkesinambungan. Karena kita sendiri hidup ini nggak bisa sendirian. Ada makhluk yang nggak kelihatan mata, contohnya mikroba Google. Ada makhluk lain seperti tanaman, kemudian ada burung-burung. Nah, kalau kita itu serakah, ya bencana. Lah inilah kemudian saya tanamkan yang namanya ilmu environmentally di padang pasir. Konsep ini sangat diterima dan mereka betul, inilah surga Eden yang seperti ini. Looking for. Begitu ya. Itu saya mau padang pasir ini dibuat menjadi kayak surga Eden. Ada air, ada kehidupan di situ. Air kita bisa modifikasi. Saya alhamdulillah pernah menguasai teknologi Israel dalam irigasi ya.
dalam sistem irigasinya. Dan itu saya kombinasikan dengan teknologi mikroba, menjadi kita sangat bisa hemat air, dan mikroba saya bisa menyimpan air dan menarik air. Wow, jadi rupanya tidak hanya saja diterapkan di dunia pertanian, tapi juga perairan juga bisa ya. Pak Michael, ada yang ingin disampaikan harapan-harapannya ke depan dengan adanya teknologi yang sangat membanggakan ini? Apa yang... Ya, semoga benar bisa dimanfaatkan oleh rakyat bangsa kita sendiri, produk kita sendiri. Ya. Mau dibilang advantage value, comparative value, apapun namanya value, kan sudah ditemukan. Dan tidak perlu diuji coba. Semua tanaman yang saya uji coba, sampai bunga, segala macam jenis bunga, tumbuhnya itu rata-rata 100-300% kelipatannya. Hasil tingginya, dan itu saya heran begitu. Tapi sayang, daripada kami nanti akan membawa, atau kita dengan partner-partner bisnis membawa di luar, dipakai aja di sini. Saya ada katakan dengan Ali, pakailah untuk rakyat, berikan kepada rakyat, supaya benar-benar bisa dimanfaatkan. Ada di antara smart people yang saat ini sedang menyaksikan Iptek Talk dan tertarik mungkin dengan teknologi ini, mungkin mulai ingin bereksplorasi dan menggunakan teknologi ini, menghubungi Pak Michael langsung ke Changgah Halmahera Resources, atau juga mungkin bisa ke kemana Pak Ali? Bisa lihat di website kami, www.bioperforasi.com, www.bioperforasi.com, atau www.biop2000z.com. Oke, jadi itu disingkat ya, www.biop2000z.com, itu dia websitenya ya. Baik. Oke, baik, dan smart people, kalau demikian, kita sudahi dulu obrolan kita kali ini, dan tentunya kita jumpa lagi di episode yang berbeda lagi. Terima kasih untuk Insinyur Ali Zumasar atas kesempatannya, dan juga Dr. Andes Michael M. Undun atas informasinya dan juga sharingnya yang sudah kita dapatkan selama ini. Terima kasih juga untuk Smart People, kita jumpa lagi di lain episode. Terima kasih Smart People, Anda sudah menyaksikan Iptek Talk untuk episode kali ini, dan kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jangan pernah bayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, saya Ririn Agustarini, salam Iptek Talk.